Bang, bentar ya. Duh. Kenapa? Aku lagi balesin WhatsApp parents. Ini dari info kalau misalnya muridku ini dia tuh lagi sakit gigi. Iya, sakit gigi. Iya, jadi lagi musim memang kayaknya kalau sakit gigi dia. Kemarin juga 2 bulan yang lalu ada muridku juga sakit gigi. Ya kan, makanya ini aku lagi balesin. Jadi itu giginya sakit, tadi barusan bawa ke dokter. Makanya besok mau Gak datang. Iya, besok gak datang. 2 orang. Iya, 2 orang gak datang. Ya ampun, sakit gigi sih. Iya sih, dokter gigi di sini mahal ya. Dokter gigi nggak pernah murah tau. Iya sih, ditambel aja tuh kemarin tuh bisa berapa? Tolong. Bisa ratusan ribu kan? Sebiji gigi dicabut. Sebiji gigi lebih dari 500 juta. Iya, cabut gigi. Gigi. Ya Allah. Perawatan gigi tuh di sini mahal banget. Udah. Oh iya udah. Udah sih udah aku bales. Oke, sip. 2 orang lo bayangin gak, Mas? Aku kayak 4 bulan yang lalu cabut gigi 1. Oh ya? Wow. I'm old. Oke, boleh mulai? Oke, sip. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yay! Wow, everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us, everyone. Today I bring you the most beautiful queen. Thank you. Hi, I'm Tika. Hai Tika, aku suka loh ketika rambut kamu digituin gitu. Serasa Macam Pocahontas. apa kantas? Iya, a brave girl. Aku suka. Ya kan, rambutnya macam tuh. Ya kan. Mengingatkanku waktu di Sarawak. Udah. Sama siapa kau di Sarawak? Sama kamu. Selain sama aku, sama siapa kau di Sarawak? Ada yang rindu guys. Ada. Oke, mesti hari ini sebuah video yang kita reaksikan, tapi berkaitan banget dengan apa yang sudah kita bincangkan di awal video tadi. Sakit Di gigi. record nggak sih tadi? Di record ya, semoga di record ya. Tentang sakit gigi. Ya Aduh. Allah, itu kata orang ya. Coba. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Exactly. Betul. Aduh, aku pernah Tapi aku nggak mau dua-duanya. Karena tangan kamu udah sakit. Bener, sakit hati mah tinggal cari yang lain. Betul, ya kan? sakit gigi macam mana kau? Sakit seluruh badan gitu. Nah, Mistika, ternyata di Malaysia itu Mistika ada sebuah video nih dari teman-teman kita semua, viewers dan subscribers, rawatan gigi di sekolah kami. Oke, kalau di sekolah kita juga tuh ada rawatan gigi, tapi dokternya hanya datang once in a lifetime. Iya, jadi datang datang untuk memberitahu cara sikat gigi. Sikat gigi. Cara sikat gigi, kemudian apa lagi? Dan biasanya tuh kayak ada pemeriksaan, hanya dilihat aja, tapi tidak perawatan, maksudnya tindakannya tidak ada. Jadi, oh kamu ada bolong satu, jadi nanti dicatat, saya siswa ini bolong Habis itu giginya. diapain? Nothing. Jadi hanya kayak ter-record sih. Oh, cuma di-record aja? Iya, nggak ada action? Mungkin dikasih tahu ke parents-nya, mungkin anaknya harus ditindaklanjuti, tapi ditindaklanjuti di tempat lain. Di tempat lain gitu. Kalau setahu aku yang pernah aku temenin murid-murid aku, mungkin di grade aku beda ya. Waktu itu di grade aku, di grade 1, darjah 1, itu anak-anak cuma diajarkan bagaimana memegang sikat gigi, sebanyak mana pasta giginya, gitu kan. Gitu aja. Posisinya nggak begini tapi lebih ke atas bawah, nggak ke gini, gitu aja gitu. Tidak ada further steps gitu untuk perawatan gigi yang diberikan kepada anak-anak sekolah kami. Nah, ini adalah rawatan gigi di sekolah Malaysia. Katanya ini sudah berlangsung lama banget, Mistika. Dan ibu atau makcik Datuk Puan yang sudah memberikan video ini, usia beliau sudah 70 tahun. Berarti dari sekolah beliau pun, waktu beliau masih kecil pun, program ini udah ada. Seperti apakah program perawatan gigi di sekolah kami, sekolah Malaysia? Apakah sama seperti yang kita alami juga? Kita lihat. 1, 2, 3. Kirana TV. Wow. Sik dalam sekolah kebangsaan Sik dalam. Pemeriksaan dan perawatan pergigian. Nggak hanya pemeriksaan, ada perawatan juga. Ada perawatan. Nah, ini dia nih. Tunggu. Sampai dibawa perawatan. Waalaikumsalam.
Hari ini diadakan pemeriksaan dan rawatan gigi oleh unit pergigian Klinik Pergigian Daerah Unit pergigian sekolah. Institusi dalam dari tahun 1 hingga tahun 6 akan melalui proses pemeriksaan dan rawatan gigi. Jom kita ikuti apakah yang berlaku seterusnya. Perawatan. Oh, ada bukunya, buku record mungkin ya. Screening di awal kan itu gimana? Buku record kesehatan ya mungkin ya. Iya, buku record. Baca bersama saya ini adalah seorang murid tahun 6. Apa sebutkan nama penyerta? Okey, adakah sudah melakukan pemeriksaan rawatan? Jadi di sekolah Malaysia tuh ada macam ini Mistika. Iya, Ada keren ya. wartawan-wartawan kecil Iya. gitu ya. Kakak, kita ingin melakukan rawatan pergigian. Kakak pun giginya bagus. Enggak, giginya bagus. Terima kasih Dr. Siti. Ada bawa kursi yang khusus. Ada lampunya juga. Wah, ini udah kayak di klinik Iya Mistika. benar, ini loh misalnya nggak ada kita mah. Ada benar-benar dibawa peralatan. Tapi dicatat. Dicatat seperti yang kamu bilang tadi. Tapi ada tindakan nggak sih? Kita lihat ya, ada tindakan atau hanya cuma periksa aja? Dan mereka beratur loh Mistika. Mereka beratur luar biasa. Kecil besar pun mereka beratur. Bisa cabut. Wow, nggak cuma diperiksa. Ih, beraninya kalian ini mungkin karena sudah terbiasa ya Mistika ya. Iya benar benar. Ya kalau mengadu cikgu, gigi saya goyang nanti kena cabut lah tuh. Berani mereka. Iya, jadinya kalau sering Wow. perawatan gigi ya bagus-bagus ya Mita. Betul, betul. Ayo ini. Comelnya. Yang bagi tadi kan ya anak ngurus loh. Betul ya, yang mengurusnya anak murid. Gitu, yang baju seragamnya beda. Iya. Wow, detail semua sepertinya. Semua satu gigi itu, semua satu mulut itu diperiksa semua giginya, kondisinya. Seru banget sih, ya Allah. Wow. Terima kasih. Bersama kita menjaga kesehatan gigi agar cegah Wow, keren.
Wow, keren banget. Jadi ada perawatan gigi di sekolah-sekolah dan itu bukan hanya sekedar kayak melihat pemeriksaan atau screening giginya, tapi ternyata ada tindakan juga tadi, misalnya harus dicabut, mungkin harus ada yang ditambah. Dan tadi salutnya lo sampai bawa ada benar-benar kursi yang khusus untuk pemeriksaan gigi ya, ada lampunya juga. Ada lampunya. Kan? Karena biasanya kalau misalnya screening itu kan kalau kita ya biasanya anak-anak datang, mereka hanya duduk di kursi biasa, cuma dilihat giginya. Kursi kelas gitu kan. Dilihat kayak gitu. Dan dibuka dan pakai senter, pakai flashlight aja gitu. Ini lengkap. Jadi benar-benar menandakan kalau masyarakat Malaysia itu untuk kesehatan itu diperhatikan sekali, bahkan dari yang terkecil oleh pemerintah. Wow. Sampai ke gigi-gigi. Betul, Yustika. Ya kan? Malaysia itu menitik beratkan pada pendidikan dan kesehatan. Now I know why, Yustika. Ketika kamu datang ke sekolah belajar tapi kondisi gigi kamu tidak bagus, bisa belajar nggak? Nggak bisa. Karena sih sensitif, marah-marah gitu kan. Karena sakit. Misalnya kita ada beberapa informasi ya waktu itu, kayak misalnya ternyata gigi yang rusak itu, akar gigi yang rusak itu bisa mempengaruhi saraf gigi yang rusak itu bisa mempengaruhi ke berbagai organ di tubuh kita. Betul. Kayak ke paru-paru ternyata, ke jantung pula, otak juga. Jadi itu kalau misalnya giginya sakit itu tuh makanya rasanya tuh kan kemana-mana ya, sensitif banget. Wow. Misalnya orang happy tertawa-tertawa di sini, bisa nggak sih diem aja gitu kan? Iya. Nah itu seperti aku bilang tadi, Mistika, bahwasanya menitik beratkan pada pendidikan dan kesehatan, memastikan bahwasanya anak-anak yang mengenyam pendidikan mereka, yang belajar sebagai generasi muda mereka bisa belajar dengan benar-benar fokus, nggak usah khawatir gigi mereka gimana karena fasilitas akan diberikan oleh negara akan menjamin kesehatan mereka. Seperti nggak usah khawatir, nggak usah seperti murid kamu tadi, jadinya nggak datang ke sekolah, harus ke dokter. Sehari, 2 hari, 3 hari untuk pemulihan seperti itu. Sedangkan belajar itu tidak boleh terputus, informasinya akan terputus seperti itu. Jadi amazing banget memang pemikiran, memastikan anak-anak mereka, generasi muda mereka belajar dengan tenang, dengan nyaman, nggak usah khawatir. Untuk biaya cabut gigi bisa 1 juta, bisa 500.700.000 sekali. Bener. Seperti itu kan, Mistika. Karena di sini untuk perawatan gigi itu cukup mahal banget guys gitu. Kemarin ya gitu kan aku datang gitu karena gigiku tuh udah berlubang gitu, jadi harus nggak bisa ditambah lagi, harus dicabut gitu kan, harus dicabut. Gitu hanya dicabut dong, dicabut 1 seperti itu. Dan itu mahalnya banget gitu. Katanya, Pak, kalau misalnya mau pasang gigi palsu nanti datang lagi ya. Aku nggak datang lagi karena lihat daftar gigi palsunya itu, mahal banget, nggak jadi deh. Biarkan dia tanpa gigi lah seperti itu. Ya aku mau tanya juga nih lagi, kita tentang yang keemarin RM1 Malaysia. Apakah perawatan gigi ini termasuk juga seperti asuransinya atau tidak? Betul. Ya tercover atau itu tidak? Bukan asuransi loh RM1. Oh iya, maksudnya administrasinya ya. Jadi kalau perawatan gigi ini masih tercover nggak? Iya, gitu sama pemerintah. Perawatan RM1 untuk kesehatan semua, ternyata bisa untuk jantung-jantung, bisa untuk penyakit dalam juga. Aku kira hanya flu, batuk gitu-gitu, tapi memang penyakit yang lain juga luar biasa banget. Atau mungkin subscriber atau viewers kita di sini ada yang anaknya atau saudaranya yang regularly ada perawatan gigi di sekolah, mungkin bisa diceritain gimana. Betul. Ya kan? Orang tua di Malaysia pun nggak khawatir, setiap Mistika ya. Iya benar. Nggak khawatir anak saya harus pikir gimana nih, nggak ada duit nih mau cabut giginya, harganya 500.000, 1 juta gitu kan. Karena bisa perawatan gigi tuh dari kecil tuh memang istilahnya bagus sih, maksudnya dia membentuk giginya tuh jadi rapi. Jadi kan kadang-kadang anak-anak itu kan giginya ada yang udah mengganti ke gigi dewasa, tanggal, dan endingnya kadang-kadang kalau misalnya tidak dilakukan perawatan atau dicabut, tumbuhnya beda. Tumbuhnya kesana kesini. Iya, itu kan jadi akan mempengaruhi rahang juga. Ya kan, jadi tepat sekali ada perawatan gigi untuk di sekolah-sekolah. Pertanyaan aku, yang bayar siapa nih? Dokter gigi ini turun ke sini, yang bayar siapa, Mistika? Pemerintahnya lah kayaknya. Aku yakin bukan sekolah yang bayar. Iya dong, kayaknya enggak sih. Atau memang unit perawatan gigi sekolah kan unit perawatan atau gigi memang di dalam
rumah sakit mereka itu sudah ada bagian-bagian atau divisi-divisinya gitu Mistika. Jadi maksudnya ada benar-benar khusus suster di sana atau memang khusus sekolah? Khusus sekolah atau memang distrik tempat tinggal mereka di mana ada satu kayak lembaga, ada rumah sakit yang akhirnya ke sekolah-sekolah. Betul. Mereka Oh. membuat sebuah program gitu once in a while atau once in a 2 or 3 months atau 1 year gitu, entah bagaimanapun aturannya, regularly datang mengunjungi sekolah seperti itu. Ada kayaknya divisi-divisi seperti itu. Jadi nggak secara tiba-tiba dibentuk divisi, kemudian bingung nanti mau bayarnya gimana gitu, karena ini kan extra job gitu tadi. Ini memang sudah jobnya sendiri gitu Mistika. Dan satu lagi Mister, untuk anak-anak ini jadi terbiasa dengan perawatan gigi. Nah. Karena yang namanya anak-anak itu disuruh ke Paling dokter gigi takut itu paling takut. ke dokter gigi gitu. Jadi udah berani. Karena duduk sudah ada lihat tang, ada lihat Iya, yang tajam-tajam gitu kan. Tapi dengan cara seperti ini tuh menjadikan anak-anak untuk datang ke dokter gigi itu menyenangkan, tidak takut gitu kan, untuk kesehatan kamu juga. Dan dimulai di sekolah, diajarkan di sekolah pentingnya untuk merawat gigi dan kesehatan. Masih jauh? Jauh banget. Masih jauh banget. Comparingnya makin lama jauh nih. Makin react tentang Malaysia, Exactly. tentang fasilitas yang dapat oleh rakyatnya, makin jauh, makin nggak terlihat. Tapi insya Allah sedang menuju ke sini, Pasti. walaupun speednya perlahan. Insya Allah selalu harus optimis, Mistika ya. Pasti bisa. Harus pasti bisa. Okay guys, very interesting video. Thank you so much for this beautiful recommendation, and that's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up, and if it's new channel, don't forget to subscribe. Super much love from us in Indonesia. Boleh banget loh guys. Indonesia Pasti bisa, harus bisa. harus bisa, cepat jangan perlahan.